Gaib di situ meminta sebuah, kalau ingin bertukaran dengan rantai babi ini, dia meminta suatu tumbal. Ini rantai babi ini saya dapati setelah prosesi menaiki Gunung Kasur. Saya dapat 2 di situ ya. Satu ini saya menggunakan rantai babi ini untuk pertahanan diri, Bang, seperti kekebalan, anti tembak segala macam ya. Saya dulu pernah ditembak ya, di sini ada bekasnya. Cuma saya hanya terpental saja. Setiap saya memasuki kawasan Halimun Salak, saya harus memegang ini. Dia akan melindungi saya dari sergapan hewan buas dan dari mara bahaya lah gitu ya. Berasal dari Aceh, kemudian belajar spiritual kebantenan, Teuku Zahir Syah bukan orang sembarangan. Kemampuan spiritualnya juga sangat mumpuni. Sebagai praktisi supranatural, ia juga memiliki banyak koleksi benda gaib yang diperoleh di banyak tempat angker di Jawa Barat. Tapi benarkah Zahir mendapatkan warisan rantai babi dari leluhurnya saat sedang menjalani ekspedisi Gunung Kasur? Lantas, apa khasiat atau manfaat dari rantai babi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan Teuku Zahir Syah di beberapa gunung angker di Jawa Barat memang bukan perjalanan biasa. Ia bersama timnya memulai langkah dengan menaklukkan Gunung Kasur. Di tempat inilah yang diberi pusaka rantai babi yang sangat masyhur kehebatannya. Benda gaib yang paling dicari para spiritualis itu ditemukan secara sangat sakral, karena harus melewati banyak peristiwa tak terbayangkan. Pertama, perjalanan saya itu di Gunung Kasur ya. Gunung Kasur itu tempat saya menarik rantai babi ini. Jadi ini adalah rantai babi ya. Nah, ini dia. Ini rantai babi ini saya dapati setelah prosesi menaiki Gunung Kasur, gitu ya. Nah, ada 2 ya. Jadi ini tadinya ini adalah rantai babi yang dicari-cari oleh sesepuh di sana. Ini dia rantai babinya. Saya melakukan prosesi hingga menaiki air terjun ketiga di atas Gunung Kasur. Gunung Kasur itu adalah gunung yang sangat angker, yang dikenal oleh orang-orang sekitar situ, yang menyimpan banyak misteri dan titik emas. Ya. Pernah bahkan ada cerita di situ orang nembak rusa itu centing bunyi gitu ya, nggak mempan ya. Langkah Zahir ke Gunung Kasur yang kemudian akan dilanjutkan ke titik-titik mistik lain adalah sebuah momentum penting. Sebab di sana pula ia menemukan tonggak tersakral dalam hidup saat bertemu dengan para karuhun nenek moyang yang memberikan banyak dukungan positif. Zahir bahkan tak pernah membayangkan akan dipilih oleh para leluhur untuk mengemban tugas-tugas sakral yang berhubungan dengan spiritual. Saya menemukan karun itu nenek moyang saya, sehingga saya diberikan rantai babi ini oleh karuhun saya itu. Kemudian disitulah awal mula saya diperintah sama karuhun, kenapa saya memilih kamu dari ratusan cucu saya, dia bilang. Karena kamu mempunyai sesuatu hal yang positif, dia bilang. Menemukan karuhun, kemudian diberi warisan rantai babi, menjadi kebanggaan paling hakiki bagi Zahir. Ia mengaku sangat beruntung karena rantai babi merupakan pusaka istimewa. Banyak yang memburunya, tapi amat sedikit yang mampu mendapatkannya. Dengan rantai babi itulah Zahir terjun langsung ke tengah pertarungan memberantas orang-orang jahat. Dengan membawa rantai babi, Zahir merasa harga dirinya naik, terutama
jika berhadapan dengan orang yang berniat jahat. Kalau rantai babi ini dulu saya ketika saya bekerja sama dengan pihak yang berwajib ya untuk memberantas orang-orang jahat, saya menggunakan rantai babi ini untuk pertahanan diri bang, seperti kekebalan, anti tembak segala macam ya. Saya dulu pernah ditembak ya, di sini ada bekasnya. Cuma saya hanya terpental saja gitu, hanya setitik aja luka di situ. Saya menggunakan rantai babi ini. Kekebalan, bahkan waktu itu saya ditembak pakai senapan api ya bang ya. Saya cuma terpental, saya sempat dilarikan sama teman-teman saya, alhamdulillah saya selamatkan. Zahir memang sengaja ingin melakukan sejumlah penaklukan di sekitaran Gunung Halimun. Banyak yang kemudian terjadi, termasuk pertarungan dengan para penunggu gaib Gunung Angker itu. Lantas, seperti apa suasana perjalanan spiritual Zahir di sejumlah gunung mistik di Jawa Barat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pergumulan batin Zahir sangat keras saat mendapatkan rantai babi. Saat itu, ia bahkan harus melewati banyak rintangan, termasuk alam yang ganas di tengah hutan. Belum lagi masih ditambah dengan pertarungan-pertarungan gaib dengan penguasa dunia tak terlihat di Gunung Kasur. Lalu, sedahsyat apa jalan Zahir menaklukkan makhluk halus Gunung Kasur? Ketika itu saya bersama dengan 3 orang tim yang tadi saya sebut, Mas Tatang dan Elvan. Cuman karena kita tidak tahu rutenya ya kata air terjun, karena sangat curam ya. Jadi ketika kita melintasi tebing ke arah air terjun itu, kita hanya bisa jinjit dan jalan miring gitu ya, seperti Spider-Man. Jadi apabila tumit kita menyentuh bawah itu, kita pasti akan jatuh nyerosot. Kita perjalanan situ ke atas air terjun itu sekitar 2 jam lah ya, menyusuri tebing sempit itu. Sampai sana kita ketemu curug, melakukan prosesi besar-besaran di situ sampai saya muntah darah ya. Di situ ada juga tumbal di situ, gaib di situ meminta sebuah, kalau ingin bertukaran dengan rantai babi ini, dia meminta suatu tumbal yang ikut dengan saya, namun dia harus berasal dari desa itu, kelahiran di situ. Kemudian saya dengan izin saya minta salah satu, ada yang bersedia. Akhirnya Kang Ade ini bersedia untuk menjadi tumbal. Namun bukan kita serahkan sebagai tumbal sesungguhnya. Saya memancing gaib tersebut agar takluk dengan saya menggunakan Mang Ade ini. Ya, ketika Mang Ade sudah bersandaran di air terjun, maka beliau itu saya sentuh punggungnya untuk antisipasi. Ketika beliau sudah hendak dicaplok oleh gaibnya itu, energi yang masuk ke badannya, energi panas yang masuk ke Kang Ade ini akhirnya gosong di dalam Bang Ade ini, Kang Ade. Akhirnya kita bisa bertukaran. Cuman karena posisi kita proses itu seperti orang tawuran ya Bang ya, naik turun seperti itu ya. Jadi dia nyerang, kita mundur, dia nyerang gitu ya. Pada akhirnya ya dengan proses itu gagal gitu ya. Pada akhirnya malah yang terjadi adalah gosong di punggungnya Bang Ade. Pada akhirnya kita mundur, saya diundang secara spiritualis ke arah istananya mereka di kerajaan Gunung Kasur. Saya melepas sukma di situ, teman-teman semua saksi. Mereka semua mendengar suara auman dari kodam saya ya, auman itu yang melindungi gitu kan. Jadi saya situ pertukaran dengan ini rantai babi. Siluman yang menjadi penunggu dan penguasa Gunung Kasur sangat banyak. Macam-macam, aneh-aneh bentuknya. Salah satunya berbentuk raksasa yang sangat menakutkan. Kondisi di Gunung Kasur jauh berbeda dengan yang di Gunung Halimun. Di tempat itu, para jin berkumpul, mulai dari yang baik hingga yang fasik. Siluman di kawasan Halimun juga bisa dibedakan dari derajat dan pangkatnya di antara komunitas makhluk halus. Halimun itu rata-rata itu kebanyakan silumannya itu seperti kelelawar ya. Seperti kelelawar, seperti gorila, seperti monyet,
dan mereka itu dalam artian wujud siluman yang sudah melebihi kekuatan dari jin gitu. Jadi mereka mempunyai pangkat, mempunyai bentuk yang sudah diperintahkan untuk menyebarkan mitos di gunung-gunung, di orang-orang pedesaan. Kamu saya perintahkan untuk berwujud seperti ini. Kalau di Gunung Halimun itu ya banyak sekali ya Bang ya, karena di sekitar Halimun itu yang sudah saya jin fasik yang sudah saya taklukkan itu. Kalau di Gunung Kasur itu dia raksasa, bentuknya besar sekali ya. Kalau di Halimun Salak itu dia seperti berwajah burung tapi bertubuh kelelawar, mempunyai sayap, jalannya terbalik gitu, wajahnya terbalik. Ekspedisi gaib yang dijalani Teguh Zahir Syah di Gunung-Gunung Angker, Jawa Barat diabadikan dalam sebuah gambar-gambar seram. Zahir membuatnya dalam suasana yang antara sadar dan tidak. Tangannya begitu saja bergerak, membentuk garis hingga utuh menjadi sosok-sosok yang sebelumnya digumuli dalam sebuah pertarungan gaib. Ini gambaran saya asli ya Bang ya. Ini ada tanda tangan sayanya Teguh Zahir Syah. Jadi ini adalah saya ya ketika saya menelusuri pegunungan-pegunungan terangker di Indonesia ya. Kalau ini adalah Karuhun, dia memberikan rantai babi saya yang dari leluhur. Ini yang ini. Ini Karuhun saya. Kalau beliau ini adalah Hodam Qorin ya Bang. Hodam Qorin itu dalam artian hodam alami dari alam ya. Dia unsurnya lebih halus dari jin. Bahkan kalau jin itu merahnya api, dia adalah putihnya api. Bahkan jin pun memiliki korin gitu. Kalau ini kalau dia bertugas selalu berzikir, bersolawat agar ketika saya melakukan perjalanan alam itu sudah terbuka. Tidak hujan, tidak ada petir ya, tidak ada mara bahaya lah gitu ya. Kalau ini adalah jin siap tempur. Ini adalah hodam siap tempur yang saya dapat dari Curug Seribu. Ya, dia mengikut saya dari Curug Seribu. Kalau ini adalah hodam harimau dari air terjun Ciberem kalau ini. Ini adalah tim siap tempur saya yang selalu setia kemanapun saya berada. Kalau untuk menaklukkan jin seperti yang di Pasir Bedil dan tempat-tempat lainnya adalah Karuhun. Tangannya itu mengeluarkan energi panas seperti yang di Gunung Kasur itu sampai gosong, itu energi yang disalurkan dari beliau. Karuhun nenek moyang saya. Gemar melakukan perjalanan spiritual di sejumlah gunung keramat, Zahir mempunyai banyak pusaka hasil penarikan. Lalu, benda mistik apa saja yang kini menjadi koleksinya? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dari Gunung Halimun, Salak, dan Gunung Kasur, banyak yang dibawa pulang oleh Zahir. Bukan sekedar oleh-oleh, tapi hasil pergumulan spiritual selama menjalani ekspedisi di sejumlah gunung keramat di Jawa Barat. Tapi, di antara benda-benda gaib itu, yang paling berkesan serta memiliki daya mistik sangat kuat adalah rantai babi. Di kalangan para spiritualis, rantai babi diburu karena memiliki kegunaan tingkat tinggi. Ya, ini rantai babi dari Halimun Salak ya. Ini dia. Ya, saya dapat 2 di situ ya. Satu ini, ya, dia menancap di gigi babi. Kalau ini Stambul fosil, ini kalung mustika lipan, ini rantai babi, ini petuk pati lele, ini mustika delima. Ini penarikan saya di Ciseeng ya, tempat keramat Ciseeng. Oh, ini Stambul. Ini Stambul untuk khasiatnya itu anti cukur ya. Anti cukur, anti sajam, anti silet segala macam, insya Allah seperti itu. Kalau ini muntah besi, kalau ini golok dari saya zaman sekolah. Golok ini ibaratnya bisa menembus orang-orang yang mempunyai ilmu kedajukan ya. Jadi kalau orang mempunyai ilmu kebal, kita tebas dengan golok ini, itu akan tembus lah gitu ya. Kalau ini dari air terjun Ciberem ya. Air terjun Ciberem ini adalah modal saya setiap saya memasuki kawasan Halimun Salak, saya harus memegang ini. Dia akan melindungi saya dari sergapan hewan buas dan dari mara bahaya lah gitu ya. Dari perjalanan spiritual di beberapa gunung keramat di Jawa Barat,
Zahir juga mendapatkan pusaka lain. Salah satunya yang sering disebut sebagai Semar Mesem. Kekuatan pikatnya sangat kuat. Meski karakternya bisa berubah ganas, tapi Semar Mesem menjadi simbol perjuangan mendapatkan cinta. Maka, di dalam pusaka Semar Mesem itulah, Zahir juga menemukan jejak Kanjeng Ratu Kidul. Ini Semar Mesem ya. Ya, ini sudah ratusan tahun ya kalau kita lihat. Ini tidak pernah saya minyaki, cuman harumnya tuh benar-benar khas kamar dari Nyai Roro Kidul. Sangat wangi sekali ya, Bang. Ini sendiri juga mencium ya. Ya, ini seperti ini. Kalau ini penarikan di Halimun Salak. Ini dia. Ini Halimun Salak. Ini pada saat saya melakukan penarikan, ini pecah ya, retak gagangnya ini. Satu lagi benda pusaka yang diperoleh lewat perjalanan spiritual panjang. Namanya bambu petuk. Pohon bambu sangat langka yang memiliki dua ruas saling berhadapan. Bambu petuk atau pring petuk juga menjadi incaran para spiritualis karena daya magisnya tidak main-main. Saking langkanya, hanya sedikit orang yang bisa memiliki pring petuk asli. Ini bambu petuk ya, ini dari asal tarikan. Kalau ini bambu petuknya, ini lebih ke arah fisik sebenarnya Bang ya, lebih ke arah fisik. Dan dia juga mempunyai power untuk kerezekian mutlak, dan ibaratnya pagar gaib lah gitu. Dan ini sangat langka ya, mungkin kalau saya mahar mungkin sekitar 1 miliar ya atau lebih ya kan. Ini nilainya itu, nilai fisik ya, kelangkaannya itu sangat langka kalau bambu petuk itu. Ya, ini kebanyakan penarikan dari Gunung Gelis ya. Ini banyaknya penarikan dari Gunung Gelis. Seperti ini kalau ini dari Halimun ya. Ini dari Halimun. Kalau Halimun itu kan memang luas ya Bang ya. Setiap gunung sana mungkin sebut Halimun juga mungkin. Ya, seperti kalau ini Halimun, ini Getah Katilayu Halimun juga. Kalau yang ini semua dari Gunung Gelis, dari sekitar pegunungan juga sih, Ciawi situ ya. Ini adalah seperti batu mustika emas ya. Batu mustika emas ini didapati dari Sangyang Jarut. Sangyang Jarut itu adalah penguasa Gunung Kasur. Ini adalah dari penguasa Gunung Kasur. Dia seperti emas ya, tapi ini pirit. Seperti emas tapi ini pirit. Ini diberikan dari penguasa Gunung Kasur. Namanya Sangyang Jarut disebutnya. Teku Zahir Syah memang bukan spiritualis barangan. Meski sudah memiliki bekal ketebalan batin sejak usia 5 tahun, ia menempa diri di hutan dan Gunung Keramat. Dari sanalah ilmu supranaturalnya dimatangkan dalam banyak pertarungan gaib dengan para makhluk halus. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.